Maka kalau kita ngumpulin orang, kumpul-kumpul sama orang, topokan, apakah yang kita lakukan? Menjala manusia atau hanya ngerumpi belaka? Apa maning ngelek-elek omong elek wong? Ngomongin keburukan orang. Oke, kita mengumpulkan, tapi bukan untuk menceritakan keburukan orang. Kita menjala manusia. Coba kalau kita masing-masing setiap kali berkumpul, bertemu 2, 3, 4 orang juga di dalam keluarga, ngomongin yang baik, Anda sudah melakukan perutusan, penjala manusia, dijaring supaya manusia yang dihadapi ini dalam keselamatan, bukan malah dalam kebinasaan. Kita mohon karunia Tuhan agar kita menghayati sebagai penjala manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai Tuhan bersamamu. Selamat sore, berkah dalam, salam sehat semuanya. Hari ini minggu biasa yang kelima. Kita merayakan Ekaristi dan Tuhan berfirman untuk mengingatkan kita kembali pada panggilan hidup. Kita hidup itu dipanggil dan diutus. Semoga kita kembali ke jalan panggilan dan perutusan kita masing-masing, yakni membawa keselamatan bagi banyak orang. Mari kita menyiapkan hati, hening sejenak, mohon pengampunan dari Tuhan. Ada kapak, ada silet. Dua-duanya tajam. Dua-duanya bisa untuk memotong. Tetapi kapak untuk memotong pohon, batang pohon. Silet untuk memotong kumis. Ya enggak pas kalau silet untuk memotong pohon. Atau kapak untuk motong kumis. Malah gulune tugel sisan. Masing-masing itu punya apa ya? Ya pada tempatnya lah. Juga hidup kita ini. Kita punya kelebihan masing-masing. Yang tidak bisa ditukar-tukar begitu saja. Di masa pandemi, anak-anak sering mendapat tugas dari guru-guru. Yang repot mamah-mamahnya. Harus ngajarin PR siapa? Ya mamae. Dan ya karena mamahnya itu kan nggak belajar pedagogi, cara mengajar yang baik. Jadi ya kurang sabar. Malah tidak jarang marah-marah. Kamu itu gimana toh? Makanya belajar. Anaknya lalu merasa, guruku itu galak tapi mamaku ternyata lebih galak. Ya, mama belum atau bukan guru. Guru sudah terbiasa sabar. Dalam Injil, Yesus itu guru, mengajar. Ketemu Simon, seorang nelayan, yang memang sudah hari-harinya di situ mencari ikan. Bahkan semalam sebelumnya itu sudah mencari ikan. Sudah bekerja keras tapi tidak mendapat apa-apa. Maka aneh lah, ini kok ada guru nyuruh untuk menebarkan jala siang hari lagi.
Cari ikan itu kan malam hari, siang hari. Sebetulnya yang nggak logis. Sebetulnya yang mau dipaido, wah kamu itu wong guru aja kok sok tahu loh. Saya itu sudah profesional. Semalam-malaman aja nggak dapat kok. Apa ini lagi siang-siang gini? Tetapi aneh reaksi Simon. Baiklah, karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala. Dan luar biasa, ikan yang tertangkap itu begitu banyak. Jala mulai koyak. Ia mencari bantuan dari teman-teman. 2 perahu pun penuh dengan ikan, bahkan hampir tenggelam. Tidak diduga sama sekali. Tidak logis. Tapi itu terjadi. Dan sesudah peristiwa itu, Petrus atau Simon tersungkur di depan Yesus. Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku ini orang berdosa. Tersungkur. Ini pengalaman iman. Berhadapan dengan sesuatu yang logis. Dia tak mampu berbuat apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi di hadapan Tuhan, dengan hal-hal yang tidak logis, cari ikan kok siang-siang, ternyata hasilnya melimpah. Mari kita yang mungkin kerap kali merasa pinter, kita yang merasa profesional, ahli, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nurut pada Tuhan. Jangan hanya mendasarkan segala kehidupan ini pada logika kita, pada pikiran kita. Kalau Tuhan bekerja di luar dugaan kita, maka nurut, supaya kita mampu beriman. Kerap kali kita hanya mencari selera, terdorong oleh kesenangan saja. Kita tidak nurut pada Tuhan. Dan kerap kali Tuhan menawarkan jalan yang tidak mungkin, tidak kita suka, sulit bagi kita. Kita kerap kali meninggalkan jalan Tuhan. Kita nggak nurut, maka hasilnya 0. Bekerja keras, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Pengalaman Simon tersungkur, baiklah menjadi refleksi kita, Anda juga saya. Apakah selama beriman pada Yesus pernah tersungkur? Kapan? Pernah tersungkur? Sampai betul-betul pada titik nadir. Ya Tuhanku. Sampai merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Pergilah daripadaku, sebab aku orang berdosa. Jangan-jangan selama ini kita belum pernah tersungkur. Kita selama ini hanya berjoget ria, hanya berfoto-foto, berpose di depan Tuhan Yesus. Yesus hanya untuk background potret. Kita belum pernah maju ke hadapan Yesus dan sampai tersungkur. Tuhan, aku tidak layak. Mungkin selama ini kita merasa layak di hadapan Tuhan, pantas untuk menerima karunia Tuhan.
pamer dengan banyak orang. Ini loh, berkatku berlimpah, rezeki anak soleh. Wah. Karena amal dan ibadah dan seterusnya. Mari kita renungkan pelayanan kita pula. Kalau Yesus menyuruh Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalanmu. Perintah yang sama untuk kita, Anda, juga saya ini. Kita masih berada di tempat yang dangkal, saudara-saudari. Kita lebih senang kekecah, mainan air di tempat yang dangkal. Berlama-lama di situ. Kita bersenang-senang. Kita justru membanggakan diri, padahal tempatnya itu dangkal. Kita tidak merasa perlu memperdalam iman. Akibatnya rapuh, patah ketika menghadapi persoalan berat. Lari mundur menghadapi persoalan berat. Menghadapi konflik, putus asa. Merasa Tuhan tidak peduli. Itu karena kita kerap kali lebih senang pada hal-hal yang dangkal. Kita lebih senang pada pesta pora, hingar-bingar, pesona duniawi. Kita belum sampai pada pengalaman tersungkur di depan Yesus. Kita lebih senang mengikuti selera. Belum keluar dari cinta diri. Simon Petrus walaupun nelayan, tetapi terbuka hatinya untuk kemungkinan baru. Dan akhirnya tersungkur di hadapan Yesus. Pelayanan kita mesti sampai ke tempat yang lebih dalam. Ada sebuah paroki di mana masa pandemi tidak bisa berkumpul. Tapi saya pikir aneh, lah kok baptisannya tambah banyak. Ternyata lewat sarana internet, secara online pelajaran. Wow, baptisannya banyak. Tidak harus datang ke tempat pembelajaran, tapi dari rumah. Banyak yang dipermandikan. Di paroki kita mungkin masih di tempat yang dangkal. Belum pelayanan yang menjangkau tempat yang dalam. Masih bersenang-senang kekeceh. Panggilan menjadi penjala manusia itu artinya apa? Mengumpulkan semakin banyak orang untuk berada pada jalur keselamatan. Bukan lagi panggilan nelayan untuk menangkap ikan. Oh, ikan itu hanya beberapa hari, habis itu busuk, nggak bisa dimakan. Mengumpulkan makin banyak orang untuk mengalami keselamatan, santapan kekal, hidup abadi. Maka kalau kita ngumpulin orang, kumpul-kumpul sama orang, topokan, apakah yang kita lakukan? Menjala manusia atau hanya ngerumpi belaka? Apa maning ngelek-elek omong elek wong? Ngomongin keburukan orang. Oke, kita mengumpulkan, tapi bukan untuk menceritakan keburukan orang. Kita menjala manusia. Coba kalau kita masing-masing setiap kali berkumpul, bertemu 2, 3, 4 orang juga di dalam keluarga, ngomongin yang baik, Anda sudah melakukan perutusan penjala manusia, dijaring supaya manusia yang dihadapi ini dalam keselamatan, bukan malah dalam kebinasaan. Kita mohon karunia Tuhan
agar kita menghayati sebagai penjala manusia. Marilah menyatakan misteri iman kita. Ini wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu. Kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai, pergilah dalam damai.